Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi lashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini ayat yang ke 79. Kemarin kita sudah mempelajari tentang firqah, golongan yang ada di Yahudi. Ada firqah yang pertama adalah golongan para ulama-ulama mereka. Ini yang merubah ayat-ayat firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Yang kedua adalah firqah orang-orang yang munafiqun, orang yang di hadapan umat Islam mereka mengatakan beriman kepada Allah, kemudian setelah bertemu dengan ru'asa mereka, bertemu dengan kelompok-kelompok mereka, mereka lemah lembut juga. Mereka mengatakan saya masih berada di dalam agama nenek moyangan seperti itu. Mereka membuka tabir tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat-sifat yang berupa jasadiyah Rasul, rambutnya, matanya, semua semua disampaikan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menegur kepada kaum munafik. Ini adalah kelompok yang menegur kaum munafik, mengatakan kepada mereka, kenapa kalian membuka rahasia? Kalau sampai dibuka rahasia, orang Islam itu nanti akan membuat hujah di hadapannya Allah, kemudian kita akan celaka, disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena mereka akan menuntut kita. Mereka beranggapan bahwasanya ketika mereka menutupi, mengubah, berbohong itu akan lebih selamat daripada mereka menyampaikan kemudian oleh umat Islam itu dituntut di akhirat. Seperti itu. Artinya mereka itu paham betul bahwa ada kehidupan setelah kematian. Setelah itu ada kelompok yang keempat adalah ummiyun, kelompok-kelompok orang awam. Tindak tanduk mereka ini semua didasari, disandarkan kepada apapun yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka. Karena orang awam ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, makanya disandarkan kepada ummi. Karena dasarnya ummi punya anak-anak yang dilahirkan itu belum bisa apa-apa. Setelah bisa apa-apa itu setelah masuk TK, PAUD, SD, SMA, barulah kuliah, barulah mereka paham betul tentang tulis menulis. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun, celakalah. Ini adalah permulaan di dalam menyebutkan sesuatu atau apa yang mereka akan dapatkan. Jadi ini
sesuatu yang berhak mereka dapatkan ini adalah artinya permulaan apa sih, imbal balik hak-hak mereka yang telah menyelisihi agama Islam, yang telah menyelisihi kitab Taurat ini. Walaupun memang wail itu berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan wail ini adalah lembah yang ada di dalam neraka. Ada yang mengatakan seperti itu, wail. Ya. Jadi wail itu neraka wail itu adalah lembah. Ada suatu lembah di neraka Jahanam. Kalau gunung-gunung itu dilewatkan, gunung dunia itu dilewatkan, maka meleleh. Ketika dilewatkan di wail itu. Ada yang memang mengatakan, Syahid Al-Khudri dalam kitab Ibnu Katsir itu katakan, wailun wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 hazifah. Wail ini katanya adalah lembah yang ada di neraka Jahanam. Orang kafir itu akan terperosok di dalamnya. Ketika terperosok, mereka itu akan terperosok sekitar 40 musim gugur, 40 tahun di dalamnya. Sebelum nyampe ke dalam, ke dasar itu, mereka itu akan terperosok di dalamnya. Ini neraka wail. Makanya wail ini kan sering kita dengar, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail itu seperti itu. Ada yang mengatakan wail ini ada di antara lembah di antara dua gunung, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ulama-ulama berbeda pendapat di dalam mengkaji tentang wail. Tapi yang jelas al-wail ini adalah jabalun finnar. Jabalun finnar ini kita ambil dari Ibnu Jarir. Wail itu adalah gunung yang ada di neraka, yang kemudian orang-orang Yahudi itu nanti akan diturunkan di situ. Ini wail. Kenapa? Karena mereka sudah berubah. Jadi wail itu ada memang celaka. Wail ini adalah bentuk bahasa celaka. Kemudian dikatakan syarahnya itu adalah syiddatu adabin. Sangat kerasnya siksa. Jadi ini bentuk sangat kerasnya siksa. Terus, bagi siapa wail ini sangat keras siksanya? Lilladzina, bagi orang yaktubuna, yang menulis siapa alladzina, al-kitabah, pada kitab. Al-kitabah, pada kitab, artinya kitab yang mereka tulis. Al-kitabah, pada kitab. Bi'aidihim, dengan tangan mereka. Ini mereka akhbar, mereka para ulama, karena yang merubah, menulis kitab-kitab itu kan ulama-ulama mereka. Ini adalah golongan ulama pertama, firqah yang pertama dari kalangan Yahudi. Di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Jadi dia menyebutkan bi'aidihim. Ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya mereka merubah itu bukan hanya sekedar mendikte, bukan hanya sekedar membacakan kepada yang lain, tapi betul-betul itu ditulis oleh mereka. Iya. Jadi mereka itu merubah itu secara langsung.
menggunakan tidak hanya mendikte tapi juga menulis, membukukan. Nah, ingin memperjelas Allah di situ. Sehingga agar tidak salah paham bahwasanya mereka itu takut beranggapan bahwasanya itu hanya mendikte saja, padahal tidak. Mereka menyampaikan, mereka membukukan, mereka buat makalah, mereka buat bermacam-macam. Artinya betul-betul penyimpangan yang luar biasa, ada niat. Bukan hanya mendikte, bukan hanya menyampaikan secara lisan, tapi betul-betul ada niat merubah mereka, bukan hanya didasari dengan lisan, tapi langsung dengan perbuatan, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Terus ay muhtalaqan min indihim, ay muhtalaqan yang dibuat min indihim dari sisi mereka, alladzina, orang-orang yang merubah kitab itu. Merujuk kepada alladzina, isi alladzina adalah orang-orang yang ahbarahum, ulama ru'asa mereka, yang memang merubah kepada kitab yang sudah ada. Jadi kitab-kitab itu dibuat oleh mereka, kemudian disampaikan kepada umat. Untuk apa mereka itu buat? Sumayaquluna, kemudian mereka berkata, mereka alladzina berkata, hadza min indillah. Hadza, adapun ini, kitab ini min indillah, dari sisi Allah. Sudah merubah, kemudian dia mengatakan bahwa ini itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Liyastaru bi thamanan qalila. Liyastaru, agar mereka menjual atau membeli, liyastaru, agar mereka ini membeli bihi, dengan ya kitab, thamanan qalila, dengan harga yang murah. Minat dunia, dari harta dunia. Dikatakan di sini thamanan qalila. Kenapa disebut dengan thamanan qalila? Karena apapun bentuk harta dan kedudukan, popularitas yang mereka miliki, dengan merubah itu semua, tetap harganya murah dibandingkan dengan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap murah. Tetap murah. Kenapa ya? Mereka tukar akhirat dengan dunia. Kita tahu dunia ini hanya sebentar. Kita ini yang dikejar ini harta. Padahal kita lupa bahwa ketika kita mengejar harta, kita sudah mengurangi umur kita. Apalagi yang nggak ngejar sama sekali. Yang ngejar saja, ngejar harta, kemudian tidak menjadikan pengejaran harta itu sebagai bahan ibadah. Artinya tidak dilihatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa ruginya. Kita menukar, kita ngejar harta, kemudian kita sudah menghilangkan umur kita. Setiap hari kan pasti kita berkurang umur, karena yang namanya ajal itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ngejar terus harta. Padahal setelah kita dapat harta itu kita akan tinggalkan. Kita akan sendiri, yang akan menemani hanyalah amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik yang telah kita lakukan di dunia ini. Semua akan kita tinggal. Kita kejar, padahal ketika kita kejar, umur kita tanpa terasa sudah berkurang. Sehari-hari, apalagi yang memang tidak bekerja. Ya, maksudnya tidak bekerja, kemudian tidak beramal soleh dengan zikir. Makanya kan kalau di dalam Bidayatul Hidayah itu kan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan yang lebih baik daripada sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama adalah taklim seperti ini. Yang kedua adalah zikir, tasbih, kalau memang tidak bisa taklim, sholat sunnah dan sebagainya.
Kalau memang tidak bisa sholat sunnah seperti itu, yang ketiga adalah sibukkan diri kita dengan bagaimana menjadikan diri kita ini sebagai wasilah kebaikan. Hadirnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat, atau bisa menghidmahkan diri kita kepada para kiai, para ahli fikih, para ahli muhaddits dan sebagainya. Kalaupun itu tidak bisa, maka zikir kita yang terakhir adalah zikir yang paling rendah adalah bagaimana kita pergi ke kantor, bagaimana kita pergi ke pasar. Itu merupakan zikir bagi kita dengan diniatkan untuk mencari nafkah. Yang penting orang-orang selamat dari lisan kita, selamat dari tangan kita, jangan sampai tersakiti. Jadi kita pergi ke kantor, pergi ke pasar, itu zikir, tapi zikir paling rendah. Artinya tetap dapat pahala, karena itu merupakan zikir, kata Imam Ghazali. Terus ini jangan sampai dunia itu, sampai akhirat kita tukar dengan urusan dunia yang remeh-temeh. Tapi walaupun remeh-temeh dunia ini, jangan sampai kita meremehkan sehingga kita tidak menganggap tidak berguna di dunia. Karena kita harus yakin bahwa amal apapun yang di akhirat itu pasti dikerjakan di dunia. Makanya ketika kita wafat, kemudian mereka akan berkata kepada Allah, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la li'amalu shalihan fima tarti. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dulu, pernah apapun yang pernah aku tinggalkan dulu, kebaikan-kebaikan itu. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah kembalikan. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak. Kenapa? Kalau kamu pun dikembalikan ke dunia, kamu tidak akan berbuat soleh, tetap saja. Jadi ketika kita sampai ke akhirat, menyesal. Kenapa? Karena tidak pernah beramal soleh, sudah diajak ngaji, sudah diajak baik, zikir dan sebagainya, ternyata menolak untuk itu. Dan akhirnya ketika masuk ke liang lahat, masuk kuburan, ya Allah kembalikan ya Allah. Dilihat yang ngaji setiap malam minggu walaupun pulang malam, ternyata enak, tinggal mau dingin tinggal ngidupin, dingin. Nah, yang lain yang nggak ikut ngaji, tapi walaupun datang sekarang juga ngaji. Terus kemarin nggak ngaji di sini juga ngaji di rumah. Minat dunia, dari harta dunia, wahum adapun alladzina yaktubuna, orang-orang yang merubah ini adalah al-yahudu, orang Yahudi. Jadi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka itu merubah? Apa saja yang mereka berubah? Mereka ubah itu adalah ghayyaru sifat Nabi fi Taurati. Ghayyaru, mereka merubah sifat Nabi terhadap sifatnya Nabi fi Taurati, di dalam kitab Taurat, wa ayat rajmi, dan di ayat rajam. Rajam itu juga dirubah sama mereka, dirajam, dilempar batu mati ya. Wairahuma, dan lain sebagainya. Contoh lain sebagainya itu seperti mereka itu merubah apa saja, posturnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaannya Rasulullah ya, rambutnya Rasulullah, terus apa saja yang kemarin dirubah itu. Ya sebenarnya juga postur Rasulullah itu dibilang berpostur apa? Rasulullah kan posturnya sedang kan. Rasulullah itu posturnya sedang, tidak tinggi. Posturnya sedang. Kemudian rambutnya ikal ya. Matanya hitam pekat. Tapi mereka mengatakan bahwa Rasulullah ini tinggi. Kemudian rambutnya lurus. Kemudian matanya biru. Apa orang Israel matanya biru? Hah? Mata orang Israel biru? Hah? Kalau nggak pernah lihat matanya Israel sih, lihat pejinya doang. Jadi mereka rubah. Juga ayat rajam mereka juga rubah. Ayat rajam yang dirubah apa? Dia ganti dengan cambuk. Nah, makanya kemudian nanti itu dijelaskan di belakang ayat. Jadi ayat rajam juga dirubah.
yang harusnya dirajam karena dia menerima suap, menerima apa? Sesuatu hadiah, akhirnya yang tadinya hukumnya rajam jadi cuma dicambuk. Terus wakatabuha dan menulis siapa alladzina ya Yahudi kepada asyifa al-muwayyara ya asyifa al-muwayyara yang dirubah itu asyifa sifat-sifat ala khilafi ma unzila terhadap sesuatu yang diturunkan ala khilafi ma unzila atas menyalahi atau menyelisihi sesuatu yang diturunkan. Wakatabuha dan menulis siapa Yahudi atau alladzina atau ahbar kepada asyifa pada sifat yang dirubah ala khilafi ma unzila atas sesuatu ala khilafi ma unzila atas menyalahi apa yang diturunkan, berbeda dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Jadi neraka wail itu akan diterima oleh alladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Ini juga tidak hanya berlaku kepada Israel, Pak. Ini juga berlaku kepada siapapun yang merubah-rubah ayat Al-Quran kemudian dia rubah hanya dengan kepentingan pribadi. Nah, dicocok-cocokkan padahal itu salah, sudah kita tahu di salah hak benar salah kemudian kita yang salah kita cari-carikan dalil agar benar. Nggak bisa seperti itu. Akhirnya yang tadi rajam akhir hukumnya kemudian diselisihi menjadi cuma cambuk. Wail itu dapatnya itu. Ini kan masih bicara ustaz ini. Karena ini adalah para ulamanya. Alladzina yaktubun, yang bisa menulis ya banyak para ulama yang bisa cari hadis Al-Qur'an. Oh ini dhaif, dicari yang sedikit naik derajatnya. Nah, ini luar biasa. Terus fawailun maka celakalah lahum bagi alladzina. Celaka ini merupakan firman Allah yang menandakan betapa kerasnya siksa yang akan diterima, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul maka celakalah lahum bagi alladzina mimma dari apa katabat aidihim, katabat yang menulis, katabat yang menulis terhadap ma aidihim apa tangan-tangan alladzina minal mukhtalaki dari tulisan yang dibuat-buat. Jadi yang ditulis, apapun yang ditulis oleh tangannya itu, apapun yang dibuat dia oleh tangannya, maka baginya akan diberikan wail. Wail itu sebelum nyampe ke dasar itu sekitar 40 tahun. Ketika kita dijatuhkan itu Pak, dari atas ke wail ini, ke lembah ini, itu sekitar 40 tahun itu. Belum nyampe ke dasar sekitar 40 tahun. Ini dalam Ibnu Katsir. 40 tahun akhirat ya? Nah itu. Ya 40 tahun dunia karena istilahnya di sini adalah musim gugur. Kayaknya di akhirat takut gak ada musim gugur. Bahasa kiasannya adalah musim gugur di sini. Makanya musim 40 musim gugur ini berarti kan 40 tahun. Setiap musim gugur kan setahun sekali. Ini yang diibaratkan. Padahal ketika lewat di situ, gunung dilewati akan meleleh, Pak. Panas luar biasa. Jadi ketika jatuh mungkin meleleh. Jadi lagi meleleh. 40 tahun itu tidak henti-henti siksa itu. Ya, bagi yang merubah hukum-hukum Allah. Wawailun dan celakalah lahum bagi mereka Yahudi ahbar alladzina yaktubun.
Yahudi, mimma dari apa yaksibuna, dari sesuatu yang mereka kerjakan. Siapa alladzi, atau yang mereka hasilkan minar rusya, dari menerima suap. Celaka. Jadi kan mereka itu kadang menerima suap. Celaka juga bagi orang-orang yang mendapatkan hasil dari suap. Makanya undang-undang yang terkadang ini kita sudah mempelajari mulai kecil ya, betapa banyak undang-undang pesanannya. Undang-undang itu dibuat bukan hanya di bidang apa secara umum, tapi juga undang-undang yang berbasis kepada agama. Nah, ketika mereka berbasis agama ternyata menyelisihi dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kepada ayat ini, fawailun. Apalagi dia merubah itu karena ada koper. Karena ada koper, tolong dong ini berikan label halal, berikan undang-undang yang bisa menerima produk ini. Amplop. Akhirnya ya jangan-jangan ya nggak tahu ya, semestinya ustaz-ustaz sudah juga merasakan membaca wa wailul lakum mimma taksibun ai minar rusya, dari suap. Mestinya juga begitu. Rusya ini bisa dibaca 3. Terus ya cukup segini dulu lah. Semoga bermanfaat, soalnya ada yang baru datang malam ini. Biar datang lagi besok. Ada santri baru. Dari biar nggak kapok. Ini kok kemalaman ngaji tafsirnya. Tadinya mau ngambil 2 ayat ini, tapi kan ada santri baru, kita cukupkan 27 menit. Semoga Allah berkahi kita walaupun setengah jam ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.